Kejadian di atas ini akhirnya digoda oleh syaitan orang-orang Quraisy, makin membuat mereka terganggu. Dulu mereka melarang orang-orang mengikuti Nabi SAW, sekarang malah mereka ikut terpengaruh dengan perkataan Nabi SAW dan akhirnya mereka semua sujud. Maka Quraisy sepakat waktu itu untuk memboikot Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat beliau. Quraisy pun mengeluarkan peraturan bahwasanya tidak boleh seorang pun bertransaksi dengan Nabi SAW dan juga kaum muslimin, baik membeli atau menjual pada mereka. Tidak boleh seorang pun dari mereka dinikahi juga atau menikahkan. Ya, tidak boleh nikah dengan mereka, tidak boleh juga mereka menikah dengan orang-orang Quraisy. Karena pada saat itu masih boleh saja gitu kan. Hal ini bukan hanya berlaku pada penduduk Mekah, tapi juga penduduk yang dari luar Mekah yang masuk ke Mekah. Mengenai kesepakatan tersebut, suku Abdi Muttalib, pamannya Nabi, sukunya dia, keluarganya, anak turunannya semua. Kemudian suku Hashim, ini juga masih suku kakek Nabi SAW, dan suku Abdul Manaf. Dan saya sudah jelaskan itu hari, ya bagaimana di kalangan orang-orang Arab dan sampai hari ini berlaku itu. Kalau ada seseorang yang punya keturunan banyak, namanya baik, hartanya banyak, gitu kan? Dia nanti dinobatkan menjadi kepala suku dan bisa saja nanti suku itu jadi dibuatlah sebuah nama suku tentang dia, dari dia gitu. Walaupun dia juga punya suku lagi, kakek-kakeknya gitu kan. Dari itu lahir nama-nama suku ini. Misal saya bernama Khalid, kemudian saya punya keturunan banyak, harta saya banyak, nama saya baik di masyarakat, maka nanti bisa saja keluar suku namanya Al-Khalid gitu loh. Keluarga Khalid. Nanti semua anak-anak saya pakai suku itu. Seperti itu terjadi, ya, itu kejadian di sana. Maka lahirnya suku Abdul Muttalib, karena si Abdul Muttalib ini terkenal tokoh masyarakat, punya keturunan banyak, punya harta banyak, maka dijadikan suku Abdul Muttalib. Padahal sebenarnya dia dari Quraisy juga, gitu kan? Dari di atas lagi, Quraisy ini juga seorang tokoh masyarakat dari kakek mereka yang bernama Fikir. Tapi karena punya keturunan banyak, maka seperti itulah kurang lebih, maka lahirlah banyak suku-suku gitu. Sama dengan suku Hashim dan Abdul Manaf. Lalu mereka ketiga suku ini berkumpul karena jumlahnya cukup banyak juga. Mereka bermusyawarah bagaimana ya menghadapi risiko yang akan menimpa Nabi SAW yang merupakan dari kerabat mereka. Jadi bukan mereka beriman, tapi fanatisme ya suku saja gitu. Akhirnya mereka sepakat akan bersama Nabi SAW dan menolongnya. Suku-suku Nabi SAW tadi ya sepakat dan berkata pada Nabi SAW, mereka Quraisy memboikotmu dengan tidak transaksi padamu, maka kami akan bertransaksi denganmu. Mereka tidak ingin menikahkanmu, maka kami akan menikahkanmu. Abu Jahal waktu itu kembali lagi kepada orang ini. Makanya kadang-kadang jemaah sekalian itu yang mengacaukan pengajian, yang mengacaukan penyampaian agama, kadang-kadang atau malah orang-orang kafir yang suka membuat masalah bagaimana. Itu mungkin cuma individu tertentu, mungkin 1-2 orang. Ini nggak perlu orang-orang ini hanya membuat semuanya berantakan, tidak perlu. Nggak usah mengganggu kita gitu loh. Ya. Apa yang terjadi Abu Jahal ini, kita ambil pelajaran dari dia. Saat mengetahui bahwasanya 3 suku di atas, ya, itu ingin mendukung Nabi SAW, dia langsung datang ke Mekah atau ke Ka'bah di tempat kumpulnya suku-suku Quraisy. Lalu dia cepat, ya. Memotivasi orang-orang Quraisy, mengumpulkan Quraisy dan berhasil mempengaruhi mereka dengan berkata, apakah kalian tidak lihat bagaimana suku Abdul Muttalib, kami memboikot mereka, Muhammad, lalu mereka mau mendukungnya. Maka saran aku, mari kita semua memboikot juga suku Muttalib, juga suku Hashim yang telah mendukung mereka, dan juga suku Abdul Manaf. Dan siapapun yang mendukung Muhammad semuanya diboikot. Jadi di Mekah itu kayak terasing. Gak bisa transaksi, gak bisa beli barang, gak bisa keluar dari Mekah, gak bisa ketemu orang, pokoknya diboikot. Kalau enggak maka akan diperangin gitu. Yang terjadi pada saat mereka memboikot ketiga suku tersebut, akhirnya ketiga suku itu bersama kaum muslimin. Maka mereka menulis sebuah akad yang dikenal dengan sahifah, ya, yang ditempelkan pada dinding Ka'bah yang berisi begini: dilarang secara mutlak siapapun yang bertransaksi dengan suku Abdul Muttalib, Abdul Manaf, juga Hashim, serta Muhammad dan para pengikutnya. Juga tidak boleh siapapun menikah dari mereka, juga menikahkan salah satu dari mereka. Dimulai dengan tulisan ini tersebutkan dengan Bismikallahumma. Tahu nggak apa itu Bismikallahumma? Dengan namamu ya Allah. Orang-orang Quraisy pakai nama itu, tulisan itu. Kenapa? Pernah saya jelaskan kan? Karena sebenarnya dasar agamanya orang Quraisy itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka itu haji, itu kan ayah Nabi Ibrahim AS.
Mereka juga mengetahui ada Tuhan namanya Allah dan Nabi Ibrahim SAW. Tapi karena sudah lama nih jarak antara Nabi SAW dengan Nabi Ibrahim, maka syaitan sudah mulai bermain dengan mereka, maka mereka berbuat kemusyrikan. Akhirnya mereka lebih cenderung kepada berhala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Talib saat melihat pemboikotan tersebut langsung mengumpulkan sukunya dan berkumpul di luar Mekah yang yang akhirnya tempat tersebut disebutkan dengan Syi'ib Abu Talib atau perkampungan Abu Talib. Di sana mereka saling tolong menolong satu sama yang lainnya. Pemboikotan pun berjalan selama 3 tahun. Mereka sangat terkurung sampai bila ada pedagang dari luar Mekah yang akan menjual dagangannya, maka segera orang-orang Quraisy membeli semuanya. Dan bila salah satu dari 3 suku di atas juga muslimin mau membeli, maka mereka menaikkan harga dengan berlipat ganda sehingga mereka tidak dapat membelinya. Jadi di sini kenapa orang Quraisy tidak tiba-tiba membunuh saja suku-suku ini? Mereka juga menjaga namanya di Jazirah Arab. Kalau sampai kedengaran orang Quraisy membunuh suku Quraisy sendiri, maka dianggap nanti berarti suku Quraisy ini maka tidak baik. Sementara mereka menjaga syaraf, mereka menjaga nama baiknya gitu. Kondisi ini akhirnya membuat mereka kelaparan, kaum muslimin dan ketiga suku tadi, dan kesulitan mencari makanan. Melihat kondisi tersebut, sebagian dari Quraisy masih menggunakan hati nuraninya sehingga tersentuh dan mau membantu. Karena bagaimanapun ketiga suku yang diikut diboikot oleh orang-orang Quraisy masih kerabat mereka juga. Karena ini kan sama-sama dari Quraisy, cuma kena nyebar, ada tokoh masyarakat, jadikan nama sukunya dia. Tapi sama kembali kepada induk satu, yaitu Quraisy. Yang memulai bantuan, ketika masalah ini untuk ketiga suku tersebut adalah seseorang yang bernama Hakim bin Huzam yang nanti masuk Islam. Waktu itu belum masuk Islam ya. Dan ia seorang tokoh Quraisy yang disegani. Ia mempunyai hubungan kerabat dengan suku Muttalib dari jalur ibunya. Jadi karena pernikahan jadi punya jalur. Suatu hari ia menyiapkan banyak sekali makanan di atas unta, lalu membawanya menuju perkampungan Abu Talib. Di tengah jalan ia menemui siapa lagi? Ini kembali kepada satu nama ini, Abu Jahal. Ya. Kembali lagi kepada orang ini. Abu Jahal lalu bertanya padanya, mau kemana kau Hakim? Yang sedang bawa unta dengan penuh makanan tadi. Hakim berkata, itu urusanku. Karena memang Abu Jahal bukan raja, dia kepala suku. Ini juga Hakim kepala suku. Dua-duanya punya kekuatan gitu. Lalu Abu Jahal berkata, apa kau mau membawa makanan ini untuk Muhammad dan teman-temannya? Hakim berkata lagi, itu urusan saya. Lalu Abu Jahal berkata, demi Allah, itu bukan urusanmu. Kamu tidak boleh membawa makanan ke mereka, dan ia terus berusaha menahan Hakim agar tidak membawa makanan tersebut. Jadi sini bisa dibayangkan jemaah sekalian rahimakumullah, bagaimana permusuhan dalam hati Abu Jahal hanya karena fanatisme dan kejahilan. Artinya kalau cuma dia sendiri yang begitu tidak masalah. Ini dia tahan semua orang untuk dapat hidayah. Siapa yang dia mampu memerangi Islam? Luar biasa. Jadi double. Akhirnya syaitan berhasil menguasai diri dia. Bukan cuma jadi orang seperti Abu Jahal sudah mustahil dapat hidayah. Karena bukan cuma dia yang membentung dirinya, tapi dia bendung orang lain. Jadi sibuk dengan itu, syaitan buat dia sibuk. Misalnya ada orang pergi pengajian, dia tidak hadir pengajian, dia ajak juga orang lain tidak ke pengajian. Jadi dia menjadi penyebab orang lain. Ini susah sekali dapat hidayah. Karena dia bukan cuma untuk dirinya saya dia tahan, tapi untuk orang lain juga gitu. Maka pada saat itu, Abu Jahal pun akhirnya terbawa dengan arus yang luar biasa, godaan syaitan, dan akhirnya berhasil membuat kaum muslimin terganggu. Itulah sebabnya Nabi SAW memberikan julukan sekali lagi, dia adalah Fir'aunnya umat ini. Sementara keduanya sedang bertengkar, si Hakim dengan Abu Jahal, datanglah Abu Bukhturi bin Hisham, ini kepala suku yang lain lagi, gitu kan? Yang pada saat itu juga masih prihatin dengan keadaan Nabi SAW dan bersama dengan beliau, cuman tidak bisa ngomong karena ini kesepakatan Quraisy. Ia berkata pada keduanya, ada apa dengan kalian? Hakim berkata, ini makanan aku ingin bawa kemanapun aku ingin. Abu Jahal berkata, ia ingin membawa kepada Muhammad dan para sahabatnya. Abu Bukhturi lalu berkata, Abu Bukhturi tadi orang ketiga ini berkata kepada Abu Jahal, ia bebas wahai Abu Jahal, wahai Abu Hakam, terserah ia mau dan memberikan kepada siapapun. Juga ia seorang pemuka Quraisy, apa hak kamu melarangnya? Gitu. Abu Jahal waktu itu kebetulan waktu dia berhasil membuat pemboikotan terjadi, dia berpikir inilah peluang yang paling besar untuk bisa menjadi raja di Mekah. Gitu kan? Karena di Mekah kan belum ada rajanya. Ternyata dengan satu isu itu dia berhasil membuat orang-orang Quraisy memboikot. Maka dia berpikir inilah kesempatan dia untuk jadi raja di Mekah. Jadi dia mau tunggangi kesempatan itu gitu. Abu Jahal berkata, aku akan melarangnya. Abu Bukhturi berkata, demi Allah kau tidak akan bisa melarangnya. Siapa kamu sampai kau bisa melarangnya? Abu Jahal lalu berkata, demi Allah aku akan melarangnya.
Maka terjadilah perkelahian antara keduanya dan dimenangkan oleh Abu Bukhturi. Ya. Akhirnya hakim pun berhasil membawa makanan ke perkampungan Abu Talib. Tetapi ini tidak cukup karena jumlah mereka sangat besar. Dan juga hakim adalah salah satu dari sekian banyak orang Quraisy. Satu ekor unta diisi banyak makanan, berapa banyak bisa, ini ribuan orang yang mesti dikasih makan gitu. Kelaparan yang menimpa mereka sudah sangat mengkhawatirkan, tetapi mereka tetap berhasil sabar. Dalam salah satu riwayat yang sahih menjelaskan tentang kelaparan mereka, salah seorang dari salah satu dari 3 suku tersebut yang diboikot bercerita, suatu malam saat aku keluar untuk hajatku. Jadi zaman dulu itu tidak ada, maaf, kamar mandi di rumah nggak ada. Jadi mereka kalau mau buang hajat itu mereka jauh ke padang pasir gitu. Jadi satu waktu saya lagi ada hajat, mungkin mau buang air gitu kan, maka aku mendengar suara yang cukup keras. Jadi ada suara karena angin keras sekali gitu. Saat aku melihatnya ternyata kulit bangkai unta yang sudah kering. Jadi tepak-tepak di batu gitu kan. Jadi kedengaran suaranya. Karena lapar maka aku pun mencucinya dan membakarnya lalu aku makan. Karena tidak ada lagi makanan gitu loh. Sampai seperti itu keadaan mereka. Sampai akhirnya tiba suatu hari, salah satu pemuka Quraisy yang sangat prihatin dengan keadaan penghuni perkampungan Abu Talib yang bernama Hisham bin Amr. Ini salah satu nama yang perlu dicatat dalam sejarah Islam. Beliau akhirnya berusaha berpikir, ini kayaknya tidak tepat nih pemboikotan nih. Ada sesuatu yang salah nih dan harus berakhir, sudah 3 tahun. Ya orang sudah tidak saling melihat, ada keluarganya situ yang mati, masih hubungan kerabat, tidak bisa ditolong, gimana caranya? Maka ia pun mendatangi Zuhair bin Abi Umayyah bin Mughirah. Orang Quraisy yang lain ini tokoh-tokoh Quraisy ini kepala-kepala suku gitu. Jadi Hisham berkata kepada Zuhair, wahai Zuhair, apakah engkau bisa menerima perlakuan Quraisy terhadap suku Hashim? Dia sebutkan suku Hashim karena dia punya hubungan kerabat dengan suku Hashim. Zuhair berkata, demi Allah tidak sama sekali. Hisham berkata, kalau begitu bagaimana bisa kita diam dan menerima perlakuan terhadap suku kita sendiri? Zuhair berkata, tetapi itulah yang telah disepakati oleh Quraisy. Hisham berkata, mari kita cabut kesepakatan pemboikotan yang ditempel pada dinding Ka'bah. Zuhair berkata, kita tidak bisa kalau hanya berdua. Hisham berkata, bisa. Zuhair bilang nggak bisa. Kecuali kalau kamu coba cari 1 orang lagi biar kita 3 orang dan jadi lebih kuat. Kepala suku lain. Hisham berkata, baiklah. Maka ia mendatangi Mut'im bin Adi. Jadi ada 3 orang sekarang. Hisham pun berkata, apakah engkau ridho apa yang dilakukan oleh Quraisy? Mut'im berkata, tidak. Hisham berkata, kalau begitu, mari kita cabut kesepakatan pemboikotan. Mut'im berkata, siapa yang bersama kita dalam masalah ini? Hisham berkata, Zuhair bin Abi Umayyah bin Mughirah. Sudah 3 orang. Ada si Hisham, ada Mut'im, gitu kan? Dan ada Zuhair. Lalu Mut'im berkata, kalau begitu coba cari orang keempat. Mungkin dengan 4 orang kita lebih kuat. Hisham lalu menuju kepada Abu Bukhturi, ini orang keempat. Yang langsung setuju dan bertanya, siapa yang bersama kita? Hisham berkata Zuhair dan Mut'im. Gitu kan? Jadi sama anda, Abu Bukhturi. Abu Bukhturi berkata, kita butuh seorang lagi agar kita 5 orang dan nanti lebih kuat dari kepala suku yang lain. Hisham lalu menemui Zum'ah bin Awad bin Muttalib. Ini salah satu dari suku Muttalib, tetapi setuju dengan pemboikotan. Dan akhirnya hatinya tersentuh dan prihatin. Lalu ia setuju dan bertanya, siapa bersama kita? Hisham mengatakan Zuhair, Mut'im dan Abu Bukhturi. Setelah kelimanya sepakat untuk mencabut persetujuan tadi, pemboikotan, maka mereka menuju ke perkumpulan pemuka-pemuka Quraisy keesokan harinya. Lalu Hisham mulai bicara. Tapi ini 5 orang ini sepakat tanpa Quraisy tahu gitu. Tiba-tiba mereka biasa duduk, majelis gitu kan, kepala-kepala suku semuanya puluhan orang. Lalu tiba-tiba Hisham yang paling pertama punya ide tadi berkata, demi Allah, kita sungguh telah berbuat kezaliman terhadap kaum kita sendiri. Kita membiarkan mereka kelaparan. Bila hal ini tetap terjadi, demi Allah ini aib besar sepanjang masa dan orang Arab akan menilai kita buruk. Dan demi Allah, kita harus mencabut pemboikotan itu. Abu Jahal, perhatikan orang ini ya. Abu Jahal lalu berdiri mengatakan, tidak, demi Allah kesepakatan tidak akan dibatalkan. Ya. Karena Quraisy telah menyepakati. Sebenarnya Quraisy ini sepakat karena awalnya Abu Jahal lempar isu itu. Seperti sekarang kan begitu, rata-rata isu tentang teroris, udah semua yang berjenggot teroris gitu kan. Orang jilbab besar teroris semua, isu. Yang anehnya banyak orang termakan dengan isu itu gitu. Ya. Lalu dikatakan, demi Allah tidak akan ada yang batalkan. Maka sampai mereka kata Abu Jahal, sampai mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka. Tiba-tiba orang yang kedua Zuhair.
Tadi 5 orang sudah sepakat, Zuhair lalu berdiri dan berkata, demi Allah, kesepakatan harus dicabut. Tidak ada yang bantah. Abu Jahal aja, Abu Jahal berdiri lagi bilang, tidak, tetap harus dipertahankan. Lalu berdiri orang ketiga, Mut'im ibn Adi, tadi juga orang ketiga. Berdiri, tapi Abu Jahal tidak tahu kalau ini sudah sepakat nih 5 orang ini. Lalu mengatakan, demi Allah harus dicabut, walaupun kau tolak wahai Abu Jahal. Lalu Abu Jahal mencoba mempertahankan dan berkata, demi Allah tidak boleh dicabut. Lalu berdiri orang keempat, Abu Bukhturi juga berdiri dan berkata, demi Allah dicabut. Abu Jahal masih coba mempertahankan, lalu Zum'ah berdiri, yang kelima, demi Allah harus dicabut dan dibatalkan. Abu Jahal akhirnya terpojok dan pemuka-pemuka Quraisy akhirnya juga menilai bahwasanya hanya Abu Jahal yang bertahan. Nggak ada yang lain. Sementara 5 orang kepala suku yang sama kedudukannya dengan Abu Jahal, semuanya nolak gitu. Dan ini pelajaran besar. Bagaimana sebenarnya jumlah yang sedikit pun, tapi kalau terorganisir itu sangat baik gitu kan. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kejahatan yang teratur rapi bisa mengalahkan kebaikan yang tidak teratur. Gitu. Jadi kalau tidak dikemas, pengajiannya tidak bagus, kemudian di sebelah sana ada orang buat acara dandut bagus, maka di sana yang rame, gitu kan? Tapi kalau di sini bisa bagus, dikemas, maka di sana kosong nanti. Dan gitu, jadi tinggal kemasannya saja gitu. Dalam situasi ya tidak ada yang mencukung Abu Jahal, maka segera salah seorang dari 5 tersebut masuk ke dalam Ka'bah untuk mencabut sahifah. Jadi tadi dari 5 orang itu dari 5 orang tersebut akhirnya mencabut sahifah. Dan ternyata sahifah pada saat itu sudah dimakan oleh rakyat tanah dan hanya tertinggal dari semua kesepakatan kalimat Bismikallahumma, yang justru nama Allah itu tidak dimakan oleh rakyat. Akhirnya pemboikotan tersebut berhenti dan kaum muslimin juga ketiga suku kembali lagi masuk ke Mekah dan berbaur dengan penduduk umumnya. Tetapi penyiksaan dan penghinaan tetap saja terjadi.